Kenapa manusia menjadikan uang sebagai tolak ukur kebahagiaan? Halo orang-orang waras atau waras people, jumpa lagi bersama saya ya, Rizwan Malik. Kita akan membahas tentang uang. Uang, apa sih sebetulnya uang? Dari mana sejarahnya uang berasal? Kita tidak tahu kenapa uang menjadi tolak ukur semua orang. Dan kenapa uang bisa menguasai dunia? Ini sangat aneh sekali ya. Kenapa gitu ya? Benda yang terbentuk dari kertas, dari secari kertas, kenapa sampai menjadi incaran semua orang? Kita akan membahas tentang uang bukan segalanya. Kenapa saya berkata demikian? Karena ya betul, uang itu bukan segalanya. Uang tidak bisa membeli segalanya ya, termasuk kesehatan, waktu, dan juga pikiran. Uang itu bukan segalanya. Tetapi kenapa segalanya? Setiap orang itu butuh uang. Ini menjadi pertanyaan yang mendasar buat kita semua. Kenapa kita semua bergantung pada uang? Apakah tidak bisa bergantung kepada hal-hal yang lain? Kenapa harus uang yang menjadi nilai tukar suatu barang gitu ya? Kenapa kita tidak memerlukan sistem barter lagi? Padahal uang itu tercipta dari selembar kertas yang apabila kita beli harga kertas tersebut, harganya murah di pasaran. Tetapi nilai uang tersebut, selembar uang bisa membeli beberapa barang. Ini aneh sekali. Maka ini ada kaitannya dengan sihir uang yang dimaksudkan oleh ulama-ulama yang sering berkata demikian. Kita heran loh, secari kertas seperti ini, kita sebut saja uang, kita sebut ini uang, bisa menukar dengan barang, beberapa barang gitu ya. Bisa membeli sembako, beberapa jenis sembako dengan satu lembar kertas seperti ini yang bertuliskan nominal 100.000 rupiah misalkan. Tapi saya heran, kok bisa gitu ya? Alat tukar yang berbahan dasar dari kertas bisa menjadi beberapa barang yang kita butuhkan. Aneh kan? Padahal tidak ada harganya, tidak ada nilainya ini uang, ini kertas itu ya. Cuma kita menyepakati, semua orang menyepakati bahwa kertas tersebut itu adalah uang. Lalu kenapa hubungannya dengan kertas ini? Kenapa kertas ini tidak bisa menjadi alat tukar kita dengan barang-barang yang kita butuhkan? Sedangkan kertas yang bernama uang bisa kita jadikan alat tukar, menukar dengan barang-barang yang kita butuhkan. Aneh kan? Kenapa tidak menjadikan benda-benda yang lain menjadi nilai tukar gitu ya? Tidak menjadikan barang-barang yang lain untuk kebutuhan menukar dengan barang yang dibutuhkan oleh semua orang gitu ya. Kenapa hanya uang? Kenapa hanya kertas saja yang dijadikan dasar untuk menjadi alat penukaran barang atau barter? Kenapa nggak emas, nggak singkong, nggak ketela, nggak ubi, nggak kentang, nggak yang lain sebagainya? Kenapa harus kertas seperti ini yang menjadi alat tukar itu? Dan kenapa juga semua orang nggak menerima kertas polos seperti ini ditukarkan menjadi barang-barang? Kenapa nggak seperti itu? Padahal kan bahan dasarnya itu sama, kertas dari serat pohon. Aneh kan? Oke, kita akan membahas segalanya bukan uang, uang bukan segalanya ya. Dan saya memiliki pertanyaan dalam uang bukan segalanya ini. Apa yang mendasari uang menjadi keutamaan semua orang? Bagaimana nih pendapatnya menurut pendapat kamu? Apa yang mendasari uang menjadi keutamaan semua orang? Kalau menurut saya menjadi keutamaan semua orang itu seperti yang saya bahas barusan. Uang ini menjadi keutamaan adalah sebagai alat tukar jadinya. Jadi semua orang, mau yang kaya mau yang miskin, menjadikan uang itu sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan kebahagiaan sekalipun
bisa didapatkan dengan uang, dengan beberapa lembar kertas. Saya aneh sekali, padahal uang ini bukan segalanya ya. Padahal pada sejatinya uang ini tidak ada harga dirinya kalau menurut saya uang itu, karena terbuat dari selembaran kertas yang tidak memiliki nilai. Kalau emas sih ada nilainya, ada beratnya, ada unsurnya gitu. Tapi ini kertas, terkena air bisa hancur, terbakar bisa lebur. Tapi menjadi keutamaan semua orang. Aneh kan uang itu. Lalu ada pertanyaan lain dari saya, kapan uang ini tidak menjadi prioritas semua orang? Kapan, ayo? Kapan uang tidak bisa menjadi prioritas semua orang? Karena pada zaman sekarang ini, hampir semua orang memprioritaskan uang dibanding kesehatan dan ketenangan hidup. Tidak munafik, saya juga tetap masih memprioritaskan uang sebagai keutamaan dasar dalam hidup ini. Walaupun uang bukan segalanya. Lalu ada pertanyaan lagi dari saya, di mana uang bisa mengembalikan semuanya, dalam artian di mana uang itu bisa mengembalikan semua yang kita butuhkan. Di mana gitu sok? Di mana tempatnya? Ya kalau tempat pasar itu uang bisa mengembalikan semuanya, itu pasar kan bukan tempat mengembalikan fungsi, itu hanya mengembalikan fungsinya ya, fungsi alat tukar. Tapi di mana bisa mengembalikan waktu, tenaga dan energi kita, di mana fungsi uang itu? Tidak ada kan? Hanya bendanya saja, kertas seperti ini. Saya menjadi terheran-heran dengan semua orang dan terheran-heran juga dengan diri saya. Di mana gitu fungsi uang itu sebetulnya? Lalu pertanyaan yang lain, memang siapa sih di sini yang nggak butuh uang? Tidak munafik, saya juga masih membutuhkan uang. Semua orang butuh uang ya. Karena uang ini, kertas ini dijadikan dasar alat tukar gitu ya, oleh semua orang. Disepakati oleh dunia bahwa uang itu sebagai alat tukar, bukan benda-benda yang lain yang dijadikan sebagai alat tukar. Kenapa nggak getah karet aja yang dijadikan alat tukar kita ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup? Kenapa harus serat kayu yang dijadikan kertas seperti ini yang dijadikan alat tukar gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Aneh kan? Lalu saya mau bertanya lagi, bagaimana uang bisa membutakan semua orang? Nah, di sini menarik sekali kan. Bagaimana sih orang-orang itu bisa menjadi buta karena uang? Semua orang bisa menjadi gelap mata karena uang ya. Aneh kan? Nah, uang ini kertas tapi bisa membutakan semua orang. Bisa mencerai-beraikan keluarga. Bisa menjadikan saudara saling bermusuhan satu sama lain karena gara-gara kertas ini yang disebut dengan uang. Jadi buta segalanya ya. Padahal ini bukan benda yang berharga gitu loh. Kalau getah karet, emas itu merupakan benda yang berharga ya, karena memiliki kadar dan berat yang sangat bernilai gitu ya. Apalagi emas, cara mendapatkannya sulit, harus ditambang, harus disepuh baru menjadi emas. Sedangkan kertas ini hanya sebuah serat kayu yang disusun kemudian seperti ini, dan nilai kekuatannya sendiri pun juga akan hancur gitu, akan hancur secara alami, sedangkan emas tidak akan hancur. Tapi kenapa uang bisa membutakan semua orang? Aneh kan? Lalu ada pertanyaan terakhir dari saya, kenapa manusia menjadikan uang sebagai tolak ukur kebahagiaan? Aneh kan? Apakah harus kita banyak uang dulu baru kita bahagia? Apakah harus kita punya banyak uang dulu baru kita bisa kemana-mana? Apakah harus kita punya banyak uang dulu semuanya bisa terasa enak gitu?
Memang sih ya, tidak munafik, saya juga membutuhkan uang, kita semua butuh uang. Tapi kenapa uang menjadi tolak ukur kebahagiaan semua orang? Coba tulis di kolom komentar. Dan apakah benar ya, atau betul uang itu bukan segalanya? Tetapi kenapa segala hal yang ada di muka bumi ini segalanya membutuhkan uang? Kenapa bukan dengan yang lain sebagai alat tukar itu? Ayo kita coba berebut diskusi di kolom komentar ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak Uang Bukan Segalanya ini. Semoga kita menjadi waras, dan semoga uang bukan menjadi tolak ukur kebahagiaan kita semuanya. Terima kasih.